junub itu diharapkan atas 5 hal, Pak. Ya, ini dalam matanya yang pertama adalah as-sholat, yaitu melakukan sholat. Maka sholat diharapkan bagi orang yang junub. Ya, jadi orang yang junub tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh mushaf. Nanti kita jelaskan mushaf kayak gimana, Pak, ya. Jadi yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Yang keempat, tawaf. Tawaf itu keliling Ka'bah, Pak. Bagi yang pernah melakukan yaitu haji dan umrah, itu pasti melakukan tawaf. Tawaf itu tidak boleh orang dalam keadaan junub, ya. Kemudian walubsul fil masjid, ya, berdiam diri di dalam di masjid. Jadi orang yang junub, ya, itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah itu, Pak, itu matanya, ya, matan takrib atau matan Abu Suja. Nah kemudian penjelasannya dalam salahnya, ya, sumiyal junubu bidzalika, demikianlah yang disebut dengan junub, Pak. Junub diharapkan ke 5 hal tersebut, ya. Kenapa? Li'annahu yub'alu, ya, karena yang demikian itu harus dijauhkan orang-orang yang bil janabah, yang terkena janabah, an hadil asya, ya, dari hal-hal yang demikian seperti ini, ya. Jadi seperti itu, ya, Pak. Jadi kalau orang junub ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang junub sampai dia mandi, Pak, ya, sampai dia suci, ya, baru suci baru boleh dapat 5 hal tersebut. Nah, kemudian penjelasan dari syaratnya, amal tahrimus sholati wa bil ijma'i, adapun keharaman sholat itu berdasarkan ijma para ulama, Pak. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama terhadap masalah sesuatu. Nah, kalau ijma ini semua ulama sepakat bahwa untuk sholat diharapkan bagi orang-orang yang junub, ya. Wa fi ma'naha sujud tilawah wa syukur, ya. Jadi semakna dengan sholat itu, Pak, juga sujud tilawah. Jadi kalau kita ketemu ayat-ayat saja, Pak, kita disunnahkan, ya, disunnahkan sujud tilawah. Dan sujud tilawah nggak boleh, Pak, kalau kita dalam keadaan junub, wasyukur, dan ketika sujud syukur, ya, sujud syukur juga tidak diperbolehkan apabila kita junub. Nah ini mohon diperhatikan, Pak, ya. Nah kemudian wa amma tahrimul qiraati, dan adapun keharaman membaca Al-Qur'an walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat, Pak, 1 ayat, au harfan, ataupun 1 huruf, itu nggak boleh, Pak. Jadi kalau junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, ya, walaupun 1 ayat, bahkan 1 huruf. Sawa'an asara, ya, baik kita bacanya sir, bahasanya pelan, Pak, tidak dikeraskan, au jahara, atau dikeraskan, ya. Idana nafaqah bilisani waliqaulihi alaihi salatu wassalam, ya. Ini, ya, berdasarkan, ya, qaulnya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takrahul haid, dan tidak boleh orang yang haid, ya, membaca Al-Qur'an, wala junubu syai'an, dan orang-orang yang junub sesuatu pun minal Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang haid, orang-orang yang junub, ya, dilarang, Pak, membaca bagian dari Al-Qur'an. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, wa huwa dhaifun. Nah, hadis ini dinyatakan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu hadis yang lemah, Pak. Tetapi ada penguatan dalam hadis dhaif ini dengan dalil sesudahnya, ya. Wa
hujjah, dan hujjahnya litahrimi, keharaman dalam membaca Al-Quran, biqouli Ali, berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu anhu, ya, dari Ali, ya, dari sahabat Ali, Pak. Lam yakun yahdubun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil Quran, ya, sewun siwa al-janabah. Jadi dikatakan bahwa, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah, tidak ada sesuatu yang menghalangi beliau kecuali dalam membaca Al-Quran, kecuali ketika janabah, ketika beliau junub. Ini dari Ali, Pak, ya, hadis riwayat Ali. Ini rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat oleh Imam Abu Dawud, ya. Hadis ini hasan sahih, Pak. Kalau Abu Dawud mengatakan hadis ini hadis sahih. Wa qala innahu hasan, bahwa hadis ini hasan. Wa qad kana manul junuba qira'atan masyhuran baina sahabat. Dan hadis tentang larangan junub ini, larangan baca Quran bagi orang junub ini dalam membaca Quran ini masyhur di kalangan baina sahabat, di kalangan para sahabat. Jadi kalau junub, ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Begitu juga orang yang haid, ya. Nah, kemudian bagi orang